wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, kami calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Boyolali akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Dalam proses coaching ini nanti akan melibatkan 3 orang, yaitu sebagai observer, coach, dan coachee. Di sini nanti saya Triandayani dari SD Negeri 1 Jatilawang sebagai observer. Dan saya Endah Sriwidaryanti dari SMA BK 1 Ampel Boyolali sebagai coach. Dan saya Desi Narmiasari dari SMA Negeri 1 Plegos sebagai coachee. Bagaimana proses percakapan coaching yang akan kami lakukan? Yuk simak video berikut ini. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam Putri. Bagaimana hari ini kabarnya Bunda? Alhamdulillah sehat Putri. Putri sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga Bu. Oh iya Bunda, hari ini saya akan melakukan proses coaching ya. Iya benar sekali Bu. Oke, sebelum melakukan proses coaching ada beberapa hal yang nanti akan kita diskusikan terlebih dahulu, yaitu terkait rubrik penilaian yang akan kita gunakan. Baik Bu, silahkan. Terima kasih Bu Endang. Jadi di sini nanti kira-kira apa yang bisa saya bantu Ibu? Saya minta Ibu berkenan melakukan pengamatan mengenai proses coaching yang saya lakukan. Apakah sudah sesuai alur kita atau belum? Kemudian, apakah saya sudah dapat mengembangkan kompetensi coaching yang terdiri dari kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan juga mengajukan pertanyaan berbobot. Baiklah, Bunda. Jadi nanti di sini saya akan mengamati proses coaching yang Bu Endang lakukan. Apakah sesuai dengan alur kita atau belum? Seperti itu ya Bu. Kemudian tadi Bu Endang juga akan mengembangkan kompetensi coaching ya. Nah, dari ketiga kompetensi coaching tersebut, kompetensi coaching apa nanti yang akan Ibu Endang kembangkan yang lebih spesifik Bu? Yang lebih spesifik ya Bu. Iya. Yaitu saya ingin kembangkan itu mendengarkan aktif. Baik Bu Endang. Nanti pada saat coaching saya akan amati dan akan saya catat sesuai dengan rubrik penilaian yang sudah kita sepakati. Apakah proses coaching sudah sesuai dengan alur kita atau belum? Kemudian apakah Ibu sudah dapat fokus dan pusat komunikasi pada coaching? Kemudian pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching, dan nanti saya juga akan mendengarkan respon atau jawaban dari coaching. Apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang nanti akan Ibu sampaikan? Pertanyaan selanjutnya, menurut Bu Endang, kira-kira indikator ketercapaiannya dari kompetensi mendengarkan aktif itu nanti apa ya Bu? Baik Bu, ketercapaian yang ingin saya dapatkan dari coaching yang akan saya lakukan nanti adalah saya ingin coach itu mendapatkan solusi permasalahan tersebut serta tahu cara-cara menyelesaikan permasalahannya. Baik Bu, jadi indikator ketercapaiannya pada saat coaching sudah menemukan sendiri solusi atas permasalahannya. Seperti itu ya Bu ya? Benar sekali Bu. Baik Bu, terima kasih atas jawabannya. Silakan Ibu melakukan proses coachingnya yang sudah Ibu rencanakan. Dan nanti setelah proses coaching itu selesai, kita akan mengobrol kembali ya Bu Endang. Ya baik Bu Tri.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Endang, sedang apa ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, ini habis koreksi ulangan, ada apa ya Bu? Gini Bu, saya hanya ingin ngobrol-ngobrol sebentar nih Bu. Ada waktu tidak Bu kira-kira? Kebetulan saya sudah selesai mengoreksi ini Bu. Kita bisa bincang-bincang singkat sekitar 15 menit untuk hari ini. Sebelumnya saya izin merekam percakapan kita ya Bu untuk dokumentasi. Oke Bu, silahkan. Bu Desi, ingin bicara apa ya? Sepertinya serius sekali. Saya ingin sharing Bu terkait murid saya yang bernama Afika. Dia itu murid yang pendiam, lamban dalam menerima pelajaran dan kurang percaya diri. Itu dia tidak nakal, tapi kurang tanggung jawab dalam mengumpulkan tugas. Saya sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mengajarinya, tetapi murid tersebut masih belum paham dengan materi yang saya sampaikan. Di dalam kelas pun dia kurang antusias dalam mengikuti pembelajaran, sehingga hasil belajarnya masih di bawah KKM. Menurut Bu Endang, bagaimana ya Bu? Oh begitu ya Bu. Menurut saya itu murid yang pendiam tadi lambat dalam menerima pelajaran dan kurang percaya diri. Dia tidak nakal tapi kurang tanggung jawab dalam mengumpulkan tugas. Wah, kompleks sekali ya Bu. Lalu apa nih tujuan yang Ibu harapkan dari obrolan kita siang ini? Tujuan akhir saya harapkan dari obrolan kita, saya ingin mencari solusi bagaimana agar murid saya Afika kedepannya bisa lebih bertanggung jawab mengumpulkan tugas, lebih aktif dalam mengemukakan pendapat, dan lebih percaya diri dari sebelumnya. Sehingga saya berharap prestasi Afika dapat meningkat. Kira-kira menurut Bu Desi sendiri, apa sih yang membuat anak tersebut tidak percaya diri dan malu dan mengemukakan pendapat? Kalau menurut saya, anak tersebut belum memiliki keberanian untuk berpendapat, juga malas untuk belajar. Sering tugas-tugasnya tidak terselesaikan. Saya cek kepada guru mapel lain pun juga demikian. Berarti permasalahannya bukan hanya ketika saya ajar, tapi memang permasalahannya ada pada diri anak tersebut. Dia kurang bersosialisasi, kurang percaya diri, dan malas belajar, serta kurang bertanggung jawab. Oh begitu. Menurut Bu Desi, apa saja yang bisa dilakukan untuk mendorong anak tersebut berani mengemukakan pendapat di kelas? Menurut saya, supaya anak tersebut mau aktif berbicara, mungkin saya akan mencari topik tertentu yang dia sukai, supaya nantinya dia mau mengemukakan pendapatnya karena ada ketertarikan dengan topik yang dipilih. Wah, saya sependapat dengan Bu Desi. Dengan topik yang dia sukai nanti, pasti dia menarik perhatian, sehingga bisa memancing anak tersebut untuk ikut berbicara. Lalu, menurut Ibu Desi, supaya anak tersebut tidak malas belajar, apa yang bisa Ibu Desi lakukan? Yang bisa saya lakukan, pertama saya akan melakukan pendekatan kepada Afika secara personal, berbicara dari hati ke hati untuk mencari tahu alasan kenapa anak tersebut malas belajar. Saya akan menyemangati dan mendorong supaya Afika bisa lebih rajin belajarnya. Saya juga berkomunikasi dengan orang tuanya untuk bekerja sama dalam memantau dan mendorong anak tersebut untuk belajar di rumah. Baik Bu Desi, terkait dengan tanggung jawab, menurut Bu Desi supaya anak tersebut bisa lebih tanggung jawab dalam mengumpulkan tugasnya, apa yang akan dilakukan Bu Desi? Saya pikir saya akan mengingatkan kembali dengan keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama dengan anak-anak bahwa perlunya tanggung jawab dalam mengumpulkan tugas ada dalam keyakinan kelas mereka.
Nah, betul sekali. Saya yakin nanti bila solusi tersebut bisa dilaksanakan dengan baik, pasti akan membawa perubahan besar dalam anak tersebut. Kira-kira hambatan apa yang dialami selama proses pembuatan perubahan pada murid tersebut? Hambatan yang muncul saya rasakan dari diri anak itu sendiri ya Bu. Mau tidak kira-kira untuk berubah. Saya ingin tahu nih, bagaimana cara untuk mengatasi hambatan tersebut? Tentunya harus ada motivasi intrinsik dalam diri anak tersebut untuk bisa meningkatkan rasa percaya diri untuk berpendapat, bertanggung jawab, dan mau bersosialisasi dengan orang lain supaya nantinya pelan-pelan akan berkurang rasa malunya. Baik Bu Desi, dari beberapa solusi tadi, apa rencana Ibu untuk mencapai tujuan tersebut? Saya akan melakukan beberapa hal antara lain. Pertama, menentukan jadwal untuk melakukan bimbingan pribadi dengan anak tersebut. Kedua, membuat perencanaan pembelajaran dengan topik sesuai minat atau pembelajaran berdiferensiasi sesuai minat murid tersebut dalam merancang kegiatan yang bisa membuat murid tersebut bersosialisasi dan berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. Ketiga, melakukan kunjungan ke rumah untuk bersosialisasi secara langsung dengan orang tua anak tersebut dalam hal kolaborasi untuk membantu memotivasi anaknya. Dari sekian tindakan, prioritas apa yang akan dilakukan Bu? Yang menjadi prioritas saya yaitu Bu, menentukan jadwal dan melakukan bimbingan pribadi dengan anak tersebut. Kapan itu akan dilaksanakan? Karena ini baru saja selesai ulangan ya Bu, jadi saya akan melakukannya minggu depan Bu. Apa ukuran keberhasilan dalam kegiatan yang Ibu Desi rencanakan tadi? Ukuran keberhasilannya nanti murid saya tersebut bisa lebih percaya diri, lebih aktif mengemukakan pendapat, bertanggung jawab dengan tugas-tugasnya, serta adanya peningkatan dalam prestasinya. Terus apa komitmen Bu Desi terhadap rencana aksi yang dilakukan? Begini Bu Endang, komitmen saya terhadap rencana aksi nantinya, saya akan lakukan sebaik mungkin agar membawa perubahan pada diri anak tersebut menjadi lebih baik. Bagaimana tindak lanjutnya nanti dari coaching ini Bu Desi? Tindak lanjut dari sesi coaching ini adalah saya akan mencoba menerapkan rencana-rencana yang telah muncul tadi Bu. Kemudian saya evaluasi apakah bisa berdampak positif bagi anak tersebut atau tidak. Jadi nanti kita bisa bertemu lagi ya Bu untuk berbincang-bincang mengenai hasil evaluasinya. Siap Bu Desi. Nanti kita atur jadwal kembali ya untuk membahas hasil evaluasi yang telah Bu Desi lakukan. Terima kasih Bu Endang. Sekarang saya merasa lebih plong dan terima kasih sudah menjadi teman curhat saya Bu. Baik Bu Desi, sama-sama. Selamat melanjutkan aktivitas kembali ya Bu. Siap Bu Endang, terima kasih. Halo Bu Endang. Alhamdulillah tadi proses coachingnya sudah selesai ya? Iya Bu Tri, alhamdulillah. Nah Bu Endang, setelah melakukan proses coaching tadi ada sedikit pertanyaan dari saya Bu, yang akan saya tanyakan kepada Bu Endang. Pertanyaan yang pertama, apa saja yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait indikator ketercapaiannya? Tadi saya selama coaching itu sudah melakukan dengan alur-tinta, yaitu dengan menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Kemudian saya juga menggali potensi dari coach tersebut untuk menemukan solusi permasalahannya. Baik Bu Endang, jadi tadi Bu Endang sudah berhasil melakukan proses coaching sesuai dengan alur kita.
Berdasarkan hasil pengamatan saya tadi, Bu Endang sudah menanyakan tujuan kepada Koci, kemudian sudah mengidentifikasi permasalahan yang ada dalam Koci. Kemudian Bu Endang sudah mengarahkan Koci untuk mencari rencana aksi yang akan dilakukan, serta berhasil untuk menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada diri Koci. Saya tadi sudah mendengar percakapan Ibu dengan Koci, Ibu sudah fokus terhadap Koci. Artinya di situ Bu Endang sudah melakukan presensi atau kehadiran penuh. Kemudian Bu Endang sudah mendengarkan aktif dan tentunya Bu Endang tadi sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot ya Bu, yang sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh Koci. Luar biasa. Itu berarti Bu Endang sudah berhasil mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif seperti harapan Bu Endang. Baik Bu Endang, untuk pertanyaan terakhir ya Bu. Untuk kedepannya kompetensi apa lagi yang ingin Bu Endang kembangkan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan selanjutnya adalah membuat pertanyaan yang berbobot itu Bu. Nanti saya bisa meminta tolong Ibu lagi. Baik Bu Endang, luar biasa Bu Endang ini. Jadi ke depan Bu Endang akan mengembangkan kompetensi coaching yaitu mengajukan pertanyaan yang lebih berbobot ya Bu ya. Tentunya saya akan sangat senang sekali membersamai Bu Endang kembali. Terima kasih atas kesempatan kepada saya. Baik Bu Endang, saya cukupkan di sini ya Bu ya. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian demonstrasi kontekstual modul 2.3 yaitu coaching dalam supervisi akademik yang telah kami lakukan. Semoga kegiatan ini bermanfaat bagi Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia. Terima kasih dan salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.